Oh, kamu sama siapa? Kalau Putra si Rai ya? Siapa lagi selain Rai yang di Spirit? Oh, orang baik semua itu. Baik banget. Itu baik. Baik. Maksudnya yang di Putra itu anak-anaknya nggak ada yang macam-macam lah. Si Saladin, si Aflah, Rai, sama Hakim ya? Hakim apa lagi? Kemudian siapa lagi yang Osim selain Bila sama Seli juga? Osim. Sebagai seni. Wih keren. Seni apa aja tugasnya? Ini bikin banding, bikin masalah, bikin makanan lah, bikin intinya tentang dekorasi. Ya. Coba tanya Mia apa? Sama? Koornya Koor maksudnya ketuanya? ya, tapi koornya. Ya. Jadi Ustadz memaklumi teman-teman yang Osim kalau misalkan nilainya mengalami penurunan. Itu Ustadz sangat memahami dan memaklumi karena begitu besarnya tanggung jawab kalian. Pertama, yang kedua, waktu kalian sebagian separohnya lah ya. Itu kan diambil dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi ya makanya sering banyak IKA apa segala macam. Jadi ya Ustaz maklumi dan pahami kalau misalkan ada yang tertinggal dan sebagainya. Karena memang begitu beratnya. Nah, begitu juga buat teman-teman yang belum berkesempatan Osim, itu menjadi penyemangat kita. Kalau kita harus bisa nilainya, kalau tidak menyamai harus lebih baik dari teman-teman yang Osim. Karena apa? Tanggung jawab kita tidak sebesar teman-teman yang Osim. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan, nggak apa-apa. Jadi ya seperti yang tadi teman-teman Osim kita sampaikan, bahwasanya memang tanggung jawabnya besar, tidak seperti yang dilihat. Ya. Ustadz dulu kalau di pesantren Ustadz, Osimnya itu di asrama. Dulu namanya OSPI ya. Saya pernah cerita kalau nggak salah. Ustadz itu jadi dua periode, dua divisi yang berbeda. Di periode pertama, Ustadz sebagai murabi atau wali asrama. Cuma diberhentikan di tengah jalan karena meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Jadi waktu itu Ustadz kelas 10. Jadi si Osimnya atau OSPA-OSPI-nya itu bukan di MTS atau bukan di SMP-nya ya, karena di pesantren Ustadz itu wajib 6 tahun. Jadi pengurus itu di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 Ustadz diangkat. Tadinya Ustadz mau dijadikan keamanan. Nah ini jangan dicontoh adik-adik. Ustadz ketika kelas 10 tadinya Ustadz mau diangkat jadi keamanan, tapi tidak jadi. Akhirnya Ustadz ditaruh di bagian asrama. Gara-gara Ustadz ketahuan bawa HP dulu. Dan HP Ustadz ditempel di mading depan asrama, pakai paku dipaku si layarnya. Akhirnya yang harusnya keamanan itu menegakkan kedisiplinan ya kan, gara-gara Ustadz ketahuan HP, Ustadz jadi wali asrama. Nah
Ketika di wali asrama pun Ustadz ini lagi ya tadi meninggalkan kewajiban ya. Karena Ustadz meninggalkan selama lebih kurang 2 pekan, 2 minggu. Ketika itu ada kegiatan lomba pramuka di Gontor. Nah, siapa yang mau silakan ikut. Bayar 1 juta. Nah, pesantren Ustadz kan di sini. Pesantren alumni Gontor namanya. Pergilah Ustadz ikut lomba ke Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Meninggalkan tanggung jawab selama 2 pekan. Nah, ruangan pengurus dan ruangan anggota itu berbeda, tidak disatukan. Kita ada kamar sendiri. Nah, ketika Ustadz pulang dari kegiatan lomba pramuka itu, barang-barang Ustadz semua itu ada di kamar anggota. Ustadz diberhentikan secara hormat lah ya, dapat surat. Al-Akh bernama Ahmad Salahuddin Jaya dibebas tugaskan dari kepengurusan ya Paspa. Nah, akhirnya Ustadz berhenti. Tahun berikutnya ada pemilihan lagi, Ustadz menjadi bagian koordinator pramuka. Gara-gara Ustadz tahun sebelumnya ikut lomba pramuka. Di kelas 10 asrama, kelas 11. Padahal Ustadz itu ke Gontor hanya karena kepo aja, pengen tahu Gontor itu seperti apa sih. Padahal basic Ustadz sama sekali bukan di asrama, bukan juga di pramuka. Kepengennya Ustadz sebetulnya itu Ustadz mau jadi bagian olahraga. Karena Ustadz ya tahadus binikmah lah. Alhamdulillah, makasih ya Ustadz. Hampir setiap cabang olahraga Ustadz bisa, tapi tidak terpilih, malah menjadi itu. Dan ketika lomba pramuka pun di Gontor, Ustadz dilombakan di bagian olahraga kayak manjat climbing. Nah itu Ustadz nanti. Pokoknya yang fisik-fisik lah. Meskipun fisik Ustadz tuh nggak kelihatan atletnya, nggak ada atlet-atlet. Tapi ala kulli hal ya. Allah menyebutkan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya masing-masing. Ya. Bukan hanya yang bertugas atau yang diamanahkan sebagai memegang organisasi, tapi kita juga masing-masing memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang tua. Kembali lagi, niat kita perbaharui niat. Yang semester lalu, tahun-tahun lalu merasa nilainya masih kurang memuaskan, di semester ini harus lebih baik lah lagi. Kita ini di sini sebagai pelajar, tugasnya belajar, bukan mencari jangan ya, nanti nilainya jadi turun. Ustadz boleh nggak sih pacaran? Boleh. Kapan Ustadz? Setelah Kalau penyemangat, asal nilainya naik. Tapi Ustadz tetap boleh setelah menikah. Tugas pelajar adalah bukan mencari. Nah, quote of the day. Ya pokoknya harus semakin baik lagi nilainya. Hari ini harus lebih baik dari hari.
Salah satu hadis kalau nggak salah artinya barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka orang tersebut merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang terlaknat, kata Nabi. Kalau kenal lawan jenis boleh nggak Ustaz? Ya sekedar kenal mah fine aja guys. Ala kulli hal. Ya. Ala kulli hal. Perbaharui niat lagi ya. Semakin baik lagi ke depannya. Berikan kebanggaan untuk kedua orang tua.